Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama aku kasih tema besarnya dulu, itu kayak tema komunikasi yang sangat kuat. Dua, itu ada sesuatu yang sangat transformatif gitu dengan tema Pentacles kamu, entah itu pekerjaan, bisnis, terus hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu. Dan yang ketiga, entah kenapa kayak ada tema apa ya, kayak overthinking atau sesuatu yang bikin penuh kepala gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kamu perlu aware, oke? Tema besar kamu di sini adalah King of Pentacles dikonfirmasi sama Men. Aku melihat gini, skenarionya ada dua. Yang pertama, ada sesuatu yang transformatif dengan Pentacles kamu. Misalnya kayak kalau sebagian dari kamu selama ini udah menabur gitu ya banyak hal, mungkin dengan investasi, mungkin dengan apa ya, memperkaya pengetahuan kamu, mengembangkan diri kamu untuk skill-skill tertentu, entah kuliah lagi, entah ngambil kursus apa. Jadi ada sesuatu yang transformatif gitu ya dengan dunia Pentacles kamu, pekerjaan, bisnis. Dan skenario yang kedua adalah kayak semesta mengarahkan jalan kamu, di mana itu juga sesuatu yang transformatif ya, tapi kayak baru dimulai gitu, untuk kamu sampai di titik gitu ya. Sampai di titik sebagai apa, King of Pentacles gitu, penguasa dunia Pentacles ya, untuk jadi seorang yang punya energi tangan Midas. Jadi apapun yang disentuh itu emas gitu. Apapun yang disentuh itu untuk tiap orang beda-beda. Ada yang misalnya dalam seni, ada yang dalam bisnis, ada yang misalnya dalam bidang public speaking, video content creator, hal semacam itu. Nah, ada sesuatu yang transformatif gitu dan perjalanan kamu baru dimulai. Terus, sebagian dari kamu memang semacam mendapat inspirasi, dapat tuntunan, dan kamu udah mulai perseptif ya dengan tuntunan semesta untuk kamu kemana nih setelah ini, kemana nih setelah ini. Mungkin pada awalnya kamu nggak ngerti, tapi kayak pelan-pelan kamu bisa mulai gitu, mulai mendengarkan, mulai bisa melihat tanda-tanda ya. Karena di sini ada energi apa ya, di pre-shuffle kamu tuh ada energi hermit gitu. Ini adalah kamu seperti sudah menemukan jawaban yang kamu cari selama ini, atau punya kebijaksanaan yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang sesuatu hal ya. Entah itu dengan cara belajar atau itu tadi kayak kamu tuh perseptif dengan cara-cara semesta berbicara sama kamu. Karena di sini ada energi cakra ketujuh. Aku selalu bilang ini kayak di puncak kepala kita, itu antenanya kita kayak untuk menerima, kayak semacam sinyal semesta berbicara tuh sama kita. Oke, lalu yang blessing kamu, sorry sebelum ke situ, kenapa aku bilang tema komunikasi yang sangat kuat? Tadi itu di pre-shuffle ada energi Merkuri, di sini juga Moon Oracle kamu yang pertama itu adalah komunikasi adalah kunci gitu. Jadi memang ada hal-hal yang perlu apa ya, kayaknya mendapatkan vibe dikomunikasikan dengan kepala dingin, dengan tenang, supaya kedua belah pihak itu berada di level pemahaman yang sama atau di frekuensi yang sama gitu. Kayak memahamin sesuatu hal, kayak memahamin dua-duanya tuh, oh kita sepakat nih di hal ini, seperti itu ya. Lalu oracle kamu yang berikutnya adalah community. Ini bisa mengindikasikan, entah kenapa kayak kamu dilihat orang gitu untuk sesuatu kualitas pada diri kamu, tapi ini untuk sebagian kecil aja. Karena di sini di waktu yang akan datang ada energi Six of Wands gitu, untuk sesuatu dilihat orang, dianggap sebagai sosok role model, orang-orang respect sama kamu, melihat kamu sebagai contoh, atau melihat kamu sebagai sosok yang bersinar. Itu pesan pertama yang aku dapat. Bisa jadi juga kayak yang itu tadi, kayak semesta mengerahkan jalan kamu, orang-orang ini yang akan juga berpartisipasi untuk proses transformasi kamu. Nah, nih yang berikutnya, woman holding a coin. Ini nggak mesti perempuan, laki-laki juga bisa. Jadi itu tadi ya, kayak ada sesuatu yang signifikan tentang tema Pentacles kamu, terutama keuangan bisnis. Tapi bisa jadi juga karena Pentacles itu aspek-aspek yang kita bisa apa ya, rasakan gitu, atau kita bisa persepsi dengan panca indera kita. Lalu yang jadi blessingnya adalah entah kenapa ya, kayak aku mendapatkan vibe tentang jodoh yang baru terlihat gitu, atau pintu yang baru terbuka buat kamu. Karena gini, di sini tuh blessingnya adalah Page of Wands dikonfirmasi sama Coffin. Coffin itu sesuatu yang gelap, sesuatu yang tertutup gitu. Jadi kayak entah kenapa, karena Page of Wands itu energinya harusnya excited ya, sesuatu yang bikin petualangan, mungkin selama ini itu tertutup sama kamu dan baru terlihat sekitaran kamu nonton reading ini ya. Apapun itu konteksnya, karena energi petualangan, energi yang bikin kamu semangat, energi bisa jadi juga kamu berada dalam sebuah situasi baru tapi kamu senang berada di situ.
Terus juga page itu selalu ya, semua page adalah pembawa pesan dan ini sifatnya menyenangkan atau bikin kamu happy dan mungkin baru akan muncul sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu yang berikutnya di sini juga ada page of sword gitu, di waktu yang akan datang dikonfirmasi sama ring gitu ya. Kayak kayak ada yang mantau nih atau ada yang nungguin komunikasi ya, kayak kamu lagi deket dengan seseorang, kapan nih ngechat aku, kapan nih ngajak ketemu, kayak hal-hal semacam itu. Atau skenario yang kedua adalah kayak misalnya kamu lagi jual produk sebagai sales gitu, kamu nungguin kabar dari customer kamu, atau kamu ngelamar pekerjaan, udah ikut interview, terus kelanjutan interview kedua, atau kelanjutan interviewnya seperti apa. Nah, ini kamu mengantisipasi ini, kayak ada sesuatu yang, apa ya, misalnya kamu yang nungguin kabar dari klien itu kayak kamu dapat gitu, atau nungguin kabar tentang hasil interview kamu dapat gitu. Yang kamu tungguin itu menghasilkan suatu ikatan atau kontrak buat kamu ya. Jadi sangat mungkin hubungan itu, misalnya potensial hubungan romantis kamu berlanjut ke tahapan berikutnya, terus hasil interviewnya juga berlanjut ke tahapan berikutnya, hal-hal semacam itu menghasilkan ikatan komitmen. Oke, nah yang jadi tantangan ini sesuatu yang menarik nih, Ace of Cups jadi tantangan kamu. Terus dikonfirmasi sama tikus-tikus itu ya. Entah kenapa kayak ini temanya tentang move on sih. Aku nggak tahu gitu. Kamu udah kehilangan apa di waktu lampau. Entahlah itu pekerjaan atau investasi kamu pada hal tertentu merugi atau ya belum ikhlas aja gitu tentang sesuatu hal ya. Harusnya Ace of Cup ini jadi sesuatu yang happy. Entah kenapa aku mendapatkan vibe seperti itu, atau ada orang-orang tertentu yang mungkin kamu pernah sayang banget dan di sini kayak perasaannya itu masih ada, entah itu sedihnya ada atau belum bisa ikhlasnya itu masih ada. Nah, ini nih yang perlu kamu aware bahwa ini jadi tantangan kamu ya. Oke, di waktu yang akan datang, Knight of Cups dikonfirmasi sama Bird gitu. Ini satu lagi kartu yang berbicara komunikasi dan di pre-shuffle kamu kayak konfirmasinya itu Eight of Swords gitu. Sesuatu yang apa ya, overthinking gitu, melihat bahwa diri kamu apa ya, ini harusnya jadi sesuatu yang fun, mungkin kamu overthinking atau mikirin skenario-skenario apa gitu. Ini juga bisa, Knight of Cups itu energi yang ceria, energi yang kreatif gitu, energi yang apa ya, membawa perasaan tuh vibe-nya kalau hubungan romantis tuh kayak anak senja ya. Dan ini komunikasi yang fun dengan orang yang terhubung sama kamu. Ini overall vibe-nya fun gitu ya, dan aku bilang ada sesuatu yang transformatif dengan dunia Pentacles kamu. Entah itu pekerjaan, entah itu hubungan tertentu. Ya, bisa jadi juga kamu ketemu pertemanan baru karena di situ juga ada tema community ya. Cuman entahlah dengan komunikasi ini, entah kamu overthinking, entah itu tadi ya sesuatu di waktu lampau yang belum selesai atau lukanya masih ada atau belum bisa ikhlas, dan itu mempengaruhi persepsi kamu tentang suatu situasi yang ada di waktu sekarang. Padahal di sini vibe-nya bagus gitu, vibe-nya bakal bikin kamu happy. Ibaratnya kamu gini nih, kamu happy ngobrol sama orang ini juga happy ngobrol sama kamu. Tapi walaupun kamu happy, terus setelah berhenti gitu ngobrolnya tiba-tiba kamu overthinking. Mungkin ini bukan buat semuanya ya, tapi ada yang perlu mendengar ini. Oke, begitu pula misalnya tadi pakai contoh, entah itu pekerjaan, entah itu interview, entah kamu lagi jual sesuatu ke customer kamu gitu. Kamu melihat bahwa customer kamu nih kayaknya sinyalnya bagus gitu. Tapi abis itu entah apa gitu masuk pikiran kamu, terus kamu overthinking, hal-hal semacam itu. Ya, lihat di sini sinyalnya tuh bagus banget untuk semua dunia Pentacles kamu. Cuman kamu perlu itu kurang-kurangin overthinkingnya, ikhlaskan apapun yang sudah tempatnya di belakang ya. Kurasa segitu aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.